Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia, salam sehat, salam syukur. Saudaraku, hidup itu sudah sulit. Kita nikmati saja, saudaraku. Mudah-mudahan selalu diberkahi, diberikan kesehatan buat Big Brother. Gue selalu berdoa dalam setiap sujud gue untuk kesehatan Big Brother, buat Papi Benjol, buat Mami tercinta, buat Sister Yana, semuanya, Kak Firda, Om Pito. Saudaraku, jadi gue ingin cerita, gue ngurus perpanjangan pajak dan perpanjangan STNK, jadi ganti kaleng cuy 5 tahun. Gue pergi bawa motor dari Palu ke Donggala. Sampai di Donggala, ternyata gue dokumen kurang, katanya kakak, ya kan. Oke, ngantri rame bro, gue ngulang lagi ngantri, ya kan. Nah, pada saat itu udah mau selesai, gue ditelepon, di video call, karena gue dulu bekas mantan tim Anggo ya, suka megang senjata, ya kan, bawa senjata. Jadi ditelepon lah gua sama komandan gua kan, lewat di video call. Gua angkat dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, abang ada di mana, dia bilang. Saya di Donggala, dan komandan ini apa, adiknya Ila, adik kandung polisi, sekarang sudah jadi Kapolsek di Lalundu. Dia bilang, abang di mana bang? Mau ini dan mau urus ini, urus panjangan STNK, ganti kaleng. Bagaimana sudah bang? Oh iya, masih tunggu ini, saya bilang gitu kan. Terus dia gue kan kalau kayak gitu nggak pernah bilang bro, gue nggak mau merepotkan, ya kan. Gue nggak mau membuat orang repot gara-gara gue gitu kan. Kenapa abang tidak bilang saya, biar saya koordinasi cepat itu bang, ya kan. Ya udah, terus gua masuk lagi kan, gua urus lagi kan, ngurus pas sampai udah bayar, udah selesai, itu plat kan keluar kan kalengnya, nunggulah, namanya di daerah kan ya cuy. Jadi agak lama, ya kan. Gue nunggu hampir 1 jam cuy buat anuin kaleng, padahal udah jadi di video call lagi sama komandan, ya kan. Jadi kadang-kadang gue tuh suka bawa senjata komandan tuh, bawa revolver ya, suka bawa di tasnya tuh ada senjata. Habis itu, bang bagaimana bang? Dan nggak ada yang baca kayak ini. Habis makan siang dia, saya bilang, habis makan siang tidur mungkin dan sholat. Makan siang jam 1 sampai jam 2 belum muncul petugasnya. Nah, kan direspon sama komandan kan, dia agak kesal juga kan. Coba bang, abang masuk ke dalam itu lagi, panggil 1 polisi. Ini masalah manggilnya gue sedemen cuy, cuma gue ini kan orang sipil, gue bukan kasat lantas, ya kan. Gue jabanin bro, gue masuk, ya kan, masuk, gue bilang, ada apa nih pak? Gue kasih, tolong bicara dulu, ada yang mau bicara. Ya. Begitu dia angkat, oh siap dan siap. Ya, kau kasih susah kakak gitu mau urus itu, dia bilang gitu kan. Ini dia bilang, bukan Chandra mau, oh sudah mau jadi nih kalengnya dan, dia bilang, panggil ini Chandra. Bang, cari yang namanya Chandra itu bang, polisi. Begitu ngomong begitu dia lewat, gue lihat ada ininya Chandra, ya kan. Gue panggil, dan ada yang mau bicara. Pas diangkat, set, oh siap dan siap. Dia kok kasih sulit itu kakakku itu. Coba kau kasih kembali dulu uangnya itu, nanti saya transfer.
ada nggak bisa dan sudah masuk ke Bank Sulteng katanya kan. Memang nggak bisa karena dana itu sudah masuk ke Bank Sulteng, saudaraku. Jadi Mbak Chandra begitu. Tolong urus siapa itu mbak ini mbak jaga itu plat. Nggak muncul lamanya, jangan kau persulit kakakku betul. Dipanggil. Akhirnya bro, itu kan yang ngantri, banyak kurang ya kan, ada yang udah tua, ada yang gue bilang, tenang pak ya, nanti datang, memang datang si Chandranya, dia telepon petugas, kau kemana, datang ya. Udah, itu kan ngantri bray, ya kan, udah gue di belakangan aja, yang penting udah ada petugas ya. Itu yang tua bray, gue suruh masuk duluan. Ya kan, masuk pak yang udah tua masuk. Gue bilang masuk yang tua, yang biar yang muda di belakang kan. Jadi saudaraku, seumur hidup saya baru kali ini saya menangkap polisi di kantor polisi pakai jaket loreng gue tuh. Gua mau kesel lama juga bray, dari pagi gua dari jam 9 sampai jam 2 baru selesai ya kan, tapi alhamdulillah. Jadi gua memproses itu sesuai bagaimana rakyat jelata. Gua rakyat jelata bro ya kan, nggak ada teman, nggak ada koneksi, biasa aja sih gua telepon komandan gua ya kan. Makanya komandan gua agak marah, abang kebiasaan kalau mau apa tidak buat telepon saya dulu. Itu saja saudaraku, pengalaman dinikmati prosesnya. Kalau panas tuh ngantri banyak yang tua-tua, aduh gue bilang. Jadi peran kita untuk tahu orang dalam di negeri ini penting, saudaraku. Semakin kita tidak tahu orang dalam, misalnya kita mau ngurus apa, maka kita seperti orang yang berada di hutan sendirian. Itu saja, takutnya kelamaan, sudah 7 menit. Saya berdoa semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya walaupun dalam keadaan yang masing-masing dalam keadaan sulit ya. Saya percaya bahwa Allah tidak memberikan kesulitan itu tanpa kita kuat untuk melaluinya. Sulit memang, susah memang, mudah diucapkan memang, tapi prakteknya kita yang ngalamin. Jadi memang orang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tapi saudaraku, yakinlah dan percaya bahwa Allah itu selalu ada buat kita. Saya bukan merasa sok suci, saya pun banyak dosa. Saya bukan seorang yang alim, tapi saya berusaha menjadi orang baik setiap harinya. Hari ini baik, besok baik, tidak untuk mundur. Jadi itu saja saudaraku. Jadi pengalaman yang luar biasa. Belum pernah saya memanggil polisi untuk di video call, kemudian dia hormat sama ini ya kan, sama yang di video call ya kan. Bukan apa-apa. Jadi itulah rasanya ketika kita jadi rakyat biasa, country, panas ya kan, tanpa calo saudaraku. Jadi saya ikuti, bayangkan ganti plat, cek fisik ya kan, ngantrinya cek fisik, ngantri lagi, berkas ngantri lagi ya kan? Salah ulang ngantri lagi. Itu saja saudaraku. Semoga Allah selalu melindungi kita. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Itu dari saya, dari orang yang sangat banyak dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.